Mungkin kalau Pak Dirjen bisa menanggapi, sebenarnya BIMTEK ini programnya itu merata per tahun, tapi temuan di lapangan itu ada yang hanya itu saja, Pak. Nah, ini kan pemerataan nih. Kenapa BIMTEK itu perlu? Karena itu mengakses transfer knowledge mulai dari undang-undang sampai turunan, Bapak. Kadang-kadang kita tanya, contoh di Demak, Pak, Jawa Tengah ini kan dekat. Dia nggak tahu sampai turunan ada regulasi, Pak. Nah, kami menyayangkan itu. Apakah memang dari Kementerian Dalam Negeri itu mengawasi secara melekat, ayo dilakukan BIMTEK atau seperti apa? Mohon tanggapannya, Pak, silakan. Terima kasih Pak Nyoto, Bapak dan Ibu semua. Memang inilah salah satu kelemahan kelebihan di era digitalisasi ini, Pak. Jadi ada daerah-daerah yang mampu, kuat, kemudian dia melakukan BIMTEK berkali-kali, tapi ada juga daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya terbatas, sehingga tidak mampu dia melakukan BIMTEK. Oleh karena itu perlu sinergisitas tadi yang saya katakan dari pusat dan daerah. Nah, untuk tahun ini Bapak dan Ibu, kita sudah pernah mengadakan BIMTEK Pak, besar-besaran tahun 2015. Ya. Nah, tahun ini kita lakukan lagi Pak. Jadi kita memilih kurang lebih 66.496 desa. Ya, ini Pak. Di kurang lebih 380 kabupaten kota, kemudian kecamatannya 5.826 kecamatan. Ini upaya-upaya kita. Artinya 88% nih Pak. Ya. 80% dari wilayah kita tercover. Nah, kemudian apa yang diberikan menyangkut hal-hal yang mendasar tadi. Kita ini ada masalah-masalah, contohnya sekarang masalah memahami seperti Pak Nyoto tadi katakan, memahami masalah produk hukum desa. Ya. Gitu ya. Kalau kita akan melakukan kerjasama antar desa pakai apa? Itu aja masih penting Pak. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu Bapak dan Ibu? Karena menjadi kepala desa, perangkat desa ini kan dari masyarakat, dari berbagai latar belakang. Yang ngetik aja kadang tidak bisa Pak. Tidak bisa. Tuh kemudian yang, mohon maaf tadi Pak Nyoto, sebelum Undang-Undang 6 nih Pak Nyoto, ya kita ketahui Bapak dan Ibu, ketika seorang kepala desa terpilih, dia membentuk lagi perangkat desa lagi, baru. Bayangkan Bapak dan Ibu, apa yang sudah diraih ini dimulai dari nol lagi kemudian. Nah kalau seperti ini kan nggak ada kemajuan nanti. Nah oleh karena itu kita sudah batasi tadi dengan Undang-Undang 6 tadi, ada rekomendasi dan sebagainya. Nah terus kemudian apalagi yang menjadi persoalan dasar masalah pengelolaan keuangan desa. Masalah pengelolaan keuangan desa ini juga menjadi sangat penting dipahami, mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana dia melakukan pelaksanaan penganggaran, kemudian penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Ini harus diberikan betul, dipahamkan betul. Nah ini kalau tidak, ya tidak akan bisa. Padahal ini dalam satu rangkaian pemerintahan ini kan kita harapkan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dia paham. Nah ini kan upaya-upaya yang perlu kita lakukan ya, itu bagaimana kaur keuangannya selaku penata usaha keuangan, dia paham tidak. Nah ini kan proses. Tetapi begini Bapak dan Ibu semua, ada kemajuan-kemajuan yang perlu kita syukuri juga dengan adanya Undang-Undang 6 ini. Bapak dan Ibu, sekarang ini kepala desa di Indonesia ada kurang lebih 22 kepala desa yang sudah S3. Luar biasa ya. Kemudian dulu masih didominasi oleh SMP, SD, sekarang ini sudah SMA. 61% kepala desa di Indonesia ini sudah SMA. Artinya tingkat kompetisi untuk menjadi kepala desa semakin tinggi sekarang ini. Perangkat desanya juga ya. ada S2 Pak. Ya, perangkat desanya juga ada. Ya sudah S2 sampai sarjana ya. Nah, ini kita syukuri ya. Yang SD masih ada 29 orang. Ya gimana kalau daerah terpencil sana Pak? Ya. Susah Pak. Ya. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi antara sinergi dari upaya daerah bagian melakukan BIMTEK, ya bimbingan teknis, kemudian dari pusat juga demikian.